menyela. Berarti untuk filenya itu formatnya itu harus number semua ya Pak untuk yang angka. Harus yang number dan nggak boleh ada yang non numerik ya. Baik, terima kasih Pak. Coba di paste di situ. Oke, yes aja. Mungkin ada sesuatu yang itu. Udah ya? Udah Pak, jadi kayak gini. Berarti tetap ada masalah itu, mungkin ada apanya gitu mungkin di situ ya, coba. Terus gini, nanti coba di stop share screen dulu ya. Nah, kalau ada problem seperti itu, sebelum number ya, nanti kita bisa di do filenya, di do filenya bisa ketik ini, dstring. Nama variabelnya apa tadi? Nama variabelnya misal katakanlah di sini saya pakai yang merah ya. Yang merah kan saya ini ya foreign gitu ya, foreign gitu. Itu nanti bisa Mbak Putri bisa pakai dstring, nama variabelnya tadi apa? Jumlah pengguna internet ya? Iya Pak. Nah, terus koma, generate terus dalam kurung nama variabel yang baru. Atau kalau mau jelas bisa di sini sebentar ya. Coba Mbak. Pakai yang ini. Misal katakanlah di string jumlah pengguna internet. Nah, jangan gini jadi pengguna jumlah pengguna CPI. Nah, gitu coba gitu. Tapi ini harus sesuai variabel Mbak Putri tadi ya. Iya, Pak. Nah. Pak, saya ketinggalan do in tadi. Do filenya ya. Do filenya ini Mbak. Jadi buka do filenya Mbak Nimas ini. Yang gambarnya ini ya. Ada tulisan do. Gimana Mbak Putri ya? Ada problem apa? Coba di share ya. Mungkin teman-teman nanti yang lain juga mengalami problem tersebut. Jadi mungkin bisa belajar dari Mbak Putri. Coba Mbak Putri di share ya. Yang ini atau do filenya? Do filenya, iya do filenya. Atau share entire screen dulu aja. Share desktop. Jadi jangan share satu window ya. Jadi supaya nanti kalau berganti-ganti bisa enak. Buka statanya. Dstring jumlah pengguna internet. Udah. Terus itu di blok Mbak. Di blok yang garis line 2 itu di blok. Diklik 2 kali aja. Klik gitu. Atau dia 2 itu terus ini execute yang gambar play itu Mbak paling kanan. Klik. Nah, coba lihat statanya. Yang paling kanan. Yang paling kiri. Nah,
Berarti variabel kan ada merah ya, variabel jumlah pengguna internet tidak ditemukan. Nah, berarti coba Mbak ini Mbak ke kanan yang variabel list variabelnya itu tetap di tadi ya, tetap di tadi. Nah, ini jumlah pengguna internet ini yang sebelah kiri ada lambang download itu. Diklik. Nah, terus di copy. Berarti yang salah mungkin ini karena data itu sensitif ya, jadi mungkin bisa menggunakan ini. Coba di copy. Yang ini yang di command ini di copy. Copy terus pindah ke do file-nya. Yang tengah tadi. Nah, jumlah pengguna internetnya itu di blok. Nah, terus di paste di situ. Nah, coba sekarang di blok semua, diklik 2 kali, line kedua. Ya. Terus di editnya nggak usah. Nah, Oke. Terus di play. Execute. Oke. Terus sekarang balik ke statanya tadi. Kiri, yang kiri. Atau yang kanan yang nggak apa-apa. Yang kiri ya. Nah, berarti kan sudah ya ini ya. Destring-nya sukses ya. Jadi bisa dilihat di datanya tadi, data editor. Yang paling kanan tadi. Kanan. Terus digeser ke. Nah, ini kan sudah kebentuk ya JPI ya, Mbak ya. Nah, berarti kan sudah hitam. Nah, ini sudah siap di regress gitu. Sudah siap di regress. Jadi dia udah nggak merah lagi gitu. Nah, variabel yang lain harus semua dirubah seperti itu, Mbak. Seperti nilai transaksi itu kan ada tulisan triliun itu. Jadi harus diangkakan dulu, harus dinumerikan, terus jumlah pengguna jumlah nilai transaksi e-commerce. Nah, itu harus digitukan semua dulu ya, Mbak ya. Pak Putri ya. Nah, Iya, untuk Pak. mencegah itu ya teman-teman ya, atau untuk mencegah itu sudah ya Mbak ya, nanti bisa saya tunggu untuk semua bisa di. Nah, untuk mencegah itu gitu ya, itu bisa dilakukan di Excel-nya gitu. Jadi biasanya ini yang angka ini gitu itu diganti number dulu gitu ya, sebelum di ini tadi diimpor tadi ya, sebelum diimpor tadi itu harus diganti number di sini. Istilahnya menanggulangi terjadinya yang merah-merah tadi gitu ya. Ganti number. Nah, sekarang mungkin teman-teman bisa nyoba untuk itu ya. Apakah ada merah atau enggak, apakah ada problem. Yang lain gimana, ada problem? Bisa ya, Nimas bisa ya. Nah, nanti itu dari dengan destring ya, dengan destring bisa merubah itu tadi. Nah, kalau semua sudah hitam gitu ya, kalau teman semua sudah hitam, coba ada yang mengalami problem yang sama? Kalau enggak berarti kita lanjut ya. Jadi nanti ini kan tujuannya itu adalah kita melakukan basic linear regression ya gitu ya. Basic linear regression. Yang ini yang data yang saya punya gitu ya. Tapi teman-teman bisa pakai datanya sendiri-sendiri gitu. Jadi istilahnya kita punya data dari mileage rating gitu ya. Dan di 74 merek otomobil gitu. Jadi ada data MPG, terus beratnya sama dia merek domestik atau merek asing gitu ya. Nah, jadi bisa untuk
untuk menuliskan, dan tugasnya kemarin kan untuk menuliskan modelingnya ya, modeling apa namanya, modeling metodologinya gitu. Nah bisa jadi kan ini kita variabel dependennya itu adalah mileage rating gitu ya. Lalu beta 0-nya itu konstan, beta 1-nya itu beratnya ya, weight gitunya. Lalu yang beta 2-nya adalah merek itu dari domestik atau dari asing gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi teman-teman itu nanti datanya harus ditulis ya, Y-nya apa gitu ya, Y-nya apa. Nah kita kan Y-nya ini Y-nya ditaruh pertama kali gitu ya. Jadi gini aja, saya biar gampang ya. Regress. Ini Y, ini X1, X2, X3, X4, X5-nya teman-teman. Jadi tapi di sini harus nama variabelnya ya. Nah, nama variabelnya kan yang ada di sini ya. Misal tadi Mbak Putri gitu ya, itu tadi nah Y-nya apa, terus X1-nya jumlah pengguna internet atau apa. Tapi yang sudah di yang hitam ya. Jadi kan kalau pengguna internet kan tadi diganti dengan JPI ya. Jadi di sini mungkin nanti bisa pakai JPI dan seterusnya. Coba di dulu ya. Yang belum tadi di testing dulu dan nanti langsung ke regress ini gitu ya. Terima kasih Prof. Maidi. Monggo Prof. Ajit untuk memberikan tanggapan langsung aja. Bisa Prof. Oke. Nah, ini kalau sebenarnya kita kalau sebelum regresi itu ya bisa saya besarkan. Nah, itu bisa kita harus mengidentifikasi dulu ya, mengidentifikasi
datanya gitu ya, mengidentifikasi datanya gitu. Nah, itu bisa kita gunakan yang namanya kita cari descriptive statistik ya. Untuk mengexamine data itu kita bisa menggunakan yang sum gitu ya atau summarize gitu. Nah, summarize nanti fungsinya itu kita akan punya yang namanya descriptive statistik. Jadi kita bisa coba saya kok mata stop. Mana saya stop. Wait. Ya, terima kasih Pak Wajid. Ya, jadi memang yang kita sedang kerjakan mungkin Pak Derajat mungkin kalau ada bisa menambahkan nanti. Gimana, ada problem? Sampai summarize? Jadi kalau mau meregress kan tinggal di blok ya. Blok ini variabelnya apa, terus di execute ya. Observation. Gimana? Ada yang kelompok yang mengalami problem? Satu lagi Prof, saya nambahkan tadi Prof Wahyudi yang terkait magang industri dikti, yang programnya dikti, karena kebetulan saya salah satu tim penyusun pedomannya, itu sekarang kita itu tidak lagi pakai umur.
Putra izin bertanya. Ya Mbak, tadi ada apa? Gimana? Tadi kan saya masukin data Excel-nya itu udah bentuk Y, X1, X2, X3 gitu Pak. Ini dashnya berarti juga tinggal Y, X1, X2, X3 gitu Pak. Ya, coba di share screen aja biar semuanya bisa belajar juga. Boleh? Iya Pak. Mbak Nimas. Iya Pak. Benar. Ya, berarti kan itu namanya kan tinggal Y, X1, X2, X3, berarti tinggal gitu aja. Selanjutnya Pak. Selanjutnya di blok, coba di blok. Terus di execute yang ini, yang gambar play atas. Yang tracer, jadi ada satu kedokteran itu ke profesi. Klik, coba lihat statanya. Di user statanya, ya. Di UI-nya. Nah, Iya. nah berarti kan udah muncul kan, Mbak? Iya. Nah, begini ya. Jadi kan gini. Nah, nanti setelah ini kita berarti oke ya untuk kelompoknya Mbak Nimas. Yang lain gimana? Berarti ini udah selesai gitu Pak? Ya, ya. Oh iya. Makasih Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Mbak Laras, gimana? Kan tadi berarti waktu masukin itu kayak rumusnya itu langsung Y terus X1, X2 gitu, Pak? Enggak wajib sih, jadi bisa pakai Y, X1, X2, tapi bisa pakai nama variabelnya sendiri, nggak apa-apa. Kayak yang tadi biasa gitu. Soalnya tadi udah saya coba pakai masukin nama coba yang di file coba di share, Mbak. Oh iya. Berarti pakai yang ini ya, Pak? Ya, pakai yang itu, yang atasnya itu loh, yang ada list variabel di sebelah kanan. Ya, yang nama ininya, Pak. Biar nanti nggak kesusahan, toh. Coba dibalik ke statanya, yang ini di belakangnya itu. Nah, itu di sebelah kanan variables. Nah, itu kan ada lambang downloadnya tuh. Itu diklik coba, yang lambang downloadnya klik. Nah, bawahnya itu diklik lagi. Nah, diklik sampai selesai. Nah, itu kan ada tuh. Nah, nanti tinggal ditambah depannya aja regress gitu. Tinggal ini di copy. Di sini, Pak. Copy. Terus balik ke filenya tadi. Nah, itu di paste kan. Regress terus. Nah, itu udah bener ya. Nah, terus di aja di blok terus di execute. Nah. Coba. Oh, nah, gini. Udah ya? Iya. Nah, tapi Pak. Iya, gimana? Itu kayaknya datanya kok omitted semua ya. Coba anunya ya. Tingkat inflasi perusahaan modal. Coba di ini Mbak, di edit tadi Mbak. Coba di edit. Itu. Ini jumlah tingkat investor retail ya. Ini terus investor muda, tingkat inflasi. Nah, terus hasilnya tadi gimana? Kok ada hasilnya kok nggak bagus ya? Jadi di back tadi di data yang di belakangnya ini. Nah, ini kan regress ini ya. Jadi tingkat inflasi omitted because of collinearity. Perusahaan omitted collinearity.
Ini sebenarnya ada problem sih Mbak, ada problem kolinearitas ya, kayak autokorelasi kemarin itu loh. Nah nanti ini mungkin bisa dicek, coba ya di stop dulu, nanti saya cek, saya cek kan. Nah, kan tadi sudah pada nge-regress ya teman-teman ya, ada yang berhasil gitu, mayoritas sudah pada berhasil. Nah, coba nanti sekarang teman-teman cek ya, ini kan untuk ini untuk regresi. Nah, kalau yang ini untuk data deskripsi statistik. Nah, nanti coba teman-teman bisa melakukan ini ya, deskriptif statistik ya. Nah, setelah kita tahu deskriptif statistik kan kita tahu nih jumlah observasinya berapa, ini di blok ya kayak tadi ya, tapi tinggal ininya diganti aja sum gitu. Nah, kita tahu jumlah observasinya berapa, minnya berapa data tersebut ya, lalu minimum dan maksimumnya berapa gitu. Nah, setelah melakukan ini kita juga bisa, tadi ada problem korelasi tadi ya, jadi kita bisa cek korelasi antar variabel. Nah, ini nanti bisa dengan ini Mbak, correlate gitu ya. Nah, ini tinggal di copy aja di sini. Copy. Nah. Cek. Bisa diklik, kan kita tahu di sini ada beberapa tabel korelasi ya, yang biasanya kalau di Omnit itu biasanya dia satu-satu gitu ya. Coba nanti Mbak Laras kalau sudah sampai sini di-share lagi ya. Oh iya Pak, tadi masih salah yang datanya ada omitted tadi ya? Ya, coba. Tambahan ya, nanti setelah teman-teman sampai ini, jadi nanti itu sudah regresi ya. Kalau sudah regresi kan sudah selesai tadi. Lalu nanti ditambahkan lampiran-lampirannya, ada deskripsi statistik, lalu korelasi dan cek normalitas data. Biasanya normalitas data biasanya kan ini kan Y-nya apa ya teman-teman, atau X-nya apa, tinggal diganti aja di blok seperti yang tadi, terus dicek. Nah kan muncul kan ini normality datanya seperti ini gitu. Biasanya dia akan ngumpul di bagian tengah gitu.
Sampai sini ada yang belum, ada yang masih ada yang ada problem, Pak, untuk step sum tadi apakah wajib? Wajib, Mbak. Jadi memang harus ditampilkan di situ ya, Mbak Nimas ya. Jadi di papernya atau di mini risetnya nanti harus ada deskriptif statistiknya gitu. Ini ada pertanyaan. Oke, Mbak Nimas. Jadi Mbak Laras, setelah call rate kan kita ada ini ya, ada hasilnya di sini ya. Nah itu Ya, Pak. kayaknya coba mungkin bisa share Mbak Laras ya. Mungkin itu korelasinya terlalu tinggi gitu. Oh iya, Coba bisa. yang ini, Pak. Ya itu kan korelasinya sampai 0,9 ya. Coba diataskan dulu Mbak. Coba diataskan. Saya mungkin ada problem. Jadi itu inflasi perusahaan X. Coba salah satu, coba X2, X3-nya itu tidak di-include-kan coba Mbak. Coba Caranya di gimana, Pak? do file. Oh ya, yang ini. Nah yang X2-nya itu dihapus coba. X3-nya dihapus. Yang pas di regress, di atas di regress-nya. Oh iya, berarti regress lagi ya Pak? Di regress. Atau pakai yang atas saja itu, nggak apa-apa, benar itu. Nah, ini X3-nya dihapus itu, Pak. Coba dihapus. Udah itu aja Pak. Coba di-execute. Coba balik. Tetap omitted ya, berarti bukan masalah yang itu. Coba yang dihapus X2-nya coba. X2-nya, tapi X3-nya di-include-kan ya. Oh, X3-nya diikut. Tinggal di-copy aja di atas itu. Berarti kurang. X3. Coba. Tetap omitted ya X3-nya. Berarti permasalahannya ada di jumlah pemasangan. Coba diedit Mbak, diedit datanya. Yang permasalahannya tadi kan yang ini ya. Yang X2, permasalahannya X2, X3, X4 ya? Ya. X4. Iya Pak. Coba yang awal tadi. 2, 3, sama 4. Nah, biasanya itu yang di atas 0,9 itu coba tadi yang regress, korelasi. Nah, ini ya misal dari X2 investor usia ini kan sangat berpengaruh ke jumlah investor retail ya, 0,9. Jadi mungkin ini ada masalah problem ini ya. Problem apa? Autokorelasi nih Mbak. Jadi nanti pendekatannya lain. Tapi ini mungkin anak kalau pakai OLS nggak bisa. Jadi nanti mungkin ini akan masuk ke econometric lanjutan semester depan gitu Mbak. Jadi mungkin saya sarankan nanti coba kirimkan datanya ya nanti ya. Saya tes gitu ya. Nanti kirimkan datanya dulu, nanti saya tes, saya cek gitu. Tapi nanti tetap diikuti aja ini nanti. Walaupun nanti mungkin ada beberapa autokorelasi yang nanti harus pakai XT serial dan pakai serial correlation dan segala macamnya, nanti coba tak coba dulu di data saya gitu ya Mbak Laras ya. Iya, ini berarti saya harus ganti datanya atau gimana ya Pak? Maksudnya nyari data lain gitu apa gimana? Saya tes dulu, saya coba dulu, kalau bisa berarti pakai ini aja, kalau nggak bisa berarti nanti cari data yang lainnya. Iya, makasih Pak. Oke.
Karena mungkin itu variasi datanya nggak terlalu jauh ya, kayak 51 ke 55 gitu ya. Skala 0,9 ke, jadi mungkin kurang panjang itu datanya gitu. Prediksi saya seperti itu awal-awal. Tapi nanti dikirimkan ke saya dulu ya datanya ya. Yang lain gimana? Jadi nanti Mbak Laras tolong dikirimkan datanya ke saya, terus saya cek ya. Terus yang lain gimana? Ada problem? Sudah sampai. Teman Pak Dekan, monggo Prof. Hadi untuk bisa menanggapi. Sampai sini oke ya? Pak, misi Pak. Ya. Punya saya tadi juga omitted gitu, Pak, kayak punya Elaras. Coba di-share Mbak ya. Mbak Ninda. Gitu ya Pak. Bentar, belum muncul Mbak. Iya. Oke, lihat ininya apa? Data editornya, editnya. Nih. Nolnya tuh terlalu banyak nih Pak, jadi kayak gitu. Enggak masalah sebenarnya itu Mbak. Jadi memang ini kan sebenarnya datanya kurang panjang ya. Jadi ada masalah autokorelasi. Jadi perfect correlinearity gitu. Ada koliniaritas yang tinggi gitu. Karena memang kalau dilihat dari data 3 tahun ini kan nggak terlalu signifikan perubahannya ya gitu ya. Solusinya apa? Mungkin juga Mbak Laras juga bisa cek gitu ya. Kita solusinya gini. Coba ya. Data itu nanti kita transform. Coba ya. Bentar. Saya share screen ya Mbak ya. Mbak tahu di take down dulu Mbak Linda. Nah, salah satu solusinya. Nah, coba ya, ini saya sudah dikirimin data Mbak Latifa. Saya download dulu ya. Oke. Oh, belum saya share ya. Sorry. Nah, ini kan udah terlihat ya. Udah terlihat ya? Udah, Pak. Oke. Nah, solusinya gini, Mbak. Jadi kan ini kan sebenarnya coba ditambah data tapi bisa dirubah jadi growth gitu. Jadi kalau dirubah jadi growth gimana? Jadi kan ya misal katakanlah ini kita copy ya.
Nah, jadi tapi ini konsekuensinya apa? Ini butuh nanti ini ya, butuh tambahan data ya, karena nanti datanya cuma 2 tahun, katakanlah 2000 kita coba cek 2018 ya. Jadi kan 2018 itu kan sama dengan apa? Ini ya 2019 dikurangi kita B2 ya kan, terus dibagi B2. Nah, kita kan berarti kan growth-nya kan ya. Growth-nya kan ketahuan. Jadi kayak ini juga ini. Apa namanya? Ini growth-nya dikurangi ini. Tapi ini harus di dulu ya. Harus di ini terus dibagi base year-nya 2019. B3. Nah, gini ya. Jadi kan itu hampir growth-nya kan hampir sama ya, Cuma. Nah, ini harus tambah data. Nah, mungkin ini bisa di teknis perhitungan persentase, misalnya untuk itu 2 seorang dokter membimbing mahasiswa berprestasi nasional sebagai juara 2, apakah sebagai dokter dihitung sendiri dan sebagai pembimbing. Nah, bisa pakai ini ya, Mbak. Prestasi juga dihitung lagi. Mohon izin saya jawab ini untuk yang tanya Pak Standar. Ini mungkin bukan IPU 2 nih, tapi IPU 4 ini. Jadi itu atau nih. Jadi IPU 4 itu kan dihitung satu, jadi tidak dihitung double. Jadi ini Mbak Laras dan Mbak Nimas harus konsekuensinya ya harus nambah data ya. Jadi supaya ada 3 tahun lah minimal gitu. Nanti kita coba lagi untuk meregressnya gitu ya. Coba Mbak Nimas tadi dicoba untuk seperti itu ya. Kalau Mbak Nimas berapa tahun ya? Datanya. Halo? Saya tadi yang pakai coding angket itu, Pak. Yang 1 sampai 4. Oh iya, coba. Kasusnya lain berarti, coba lihat. Ini saya share screen, Pak. Ya, Mbak. Ini yang regresinya, Pak. Loh, itu bisa, Mbak? Tadi Ninda, Pak. Oh, tadi Ninda ya? Oh iya, Ninda. Sorry. Yang tadi omitted siapa? Ninda ya? Kok Nimas tuh? Iya, Pak, saya. Oh iya. Sorry, Mbak. Yang nggak lihat wajahnya jadi ya cuma lihat N sama-sama N gitu ya. Gimana Mbak Linda?
Halo? Nah, itu nanti berarti harus ditambahin data lagi ya, Pak? Iya, Mbak. Ada nggak? Memungkinkan nggak? Kalau nambahnya ke belakang bisa, Pak. Jadi ke tahun 2017 atau 2018. Ya, ke belakang nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Oke ya, jadi gitu. Jadi sekarang kita cara bacanya gimana gitu ya? Cara bacanya gimana? Nah, kita fokusnya ke sini. Nggak bisa dibesarkan nih saya. Kita fokusnya ke sini, Mbak dan Mas. Jadi ke p-value-nya. Nah, ini kan p-value-nya itu 0,000 ya. Artinya apa? Artinya itu signifikan ya. Kemarin kan kita sudah belajar teoritis terkait teorinya ya, hitung-hitungannya gitu ya. Karena kan ini yang ngitung mesin ya. Kemarin kita udah ngitung-ngitung secara manual bagaimana signifikansi itu bisa jatuh di level signifikannya. Kan ada 0,05 gitu ya. Jadi 0,05. Berarti kan ini signifikan ya. Signifikan di level 1% gitu ya, di bawah 1%. Atau 0,01 gitu ya. Nah, yang kedua ini itu kan 0,13. Berarti kan ini tidak di bawah 0,5 atau tidak di bawah 5% ya. Ini kan yang kemarin kita hitung ya 90% confident intervalnya gitu ya, level of confidence-nya gitu. 95%. Nah, jadi kan yang signifikan adalah yang weight gitu ya. Jadi nanti teman-teman identifikasi nih yang signifikan yang mana, yang di bawah 0,05 yang mana. Tapi 0,01 tetap masih bisa signifikan, tapi memang hubungannya lemah gitu. Nah, ini bisa saya tunjukkan di sini ya. Kok belum berganti ya? Nah, ini. Nah, ini Mbak. Jadi ketika kita ngeran regresi kan ini nanti mungkin ini akan sudah saya share kayaknya ini ya. Jadi ini kan Y-nya, X-nya. Nah, ini kita perhatikan p-value-nya gitu ya. Nah, jadi kalau sudah kita ini signifikan ya, p-value-nya hipotesis itu different dari zero gitu ya. Jadi kita bisa sebut bahwa setiap kenaikan ini ya, setiap kenaikan expense itu akan menaikkan level dari skor SAT-nya gitu adalah sebesar ini. Mengurangi deh karena ini negatif ya. Gitu. Jadi coba tadi Mbak yang sudah jadi tadi ya Mbak Mbak Nimas coba share screen coba. Saya coba bantu baca yang survei itu Mbak. Saya coba bantu baca untuk analisisnya gitu. Interpretasinya. Ini Pak, sudah. Nah, ini kan Mbak Nimas itu Y-nya apa Mbak? Y-nya itu jumlah penggunaan e-payment. Oh ya, jumlah ini ya. Jumlah pengguna e-wallet ya? Iya, e-wallet. Nah, X1-nya itu apa? Kenyamanan ya? Ya, aspek kenyamanan. Yang X2? Sama X3-nya aspek kebermanfaatan. Manfaat. X2-nya apa tadi? Kepotong, sorry. Kenyamanan, terus kemudahan sama kebermanfaatan. Oh, kemudahan ya. Kemudahan. Itu kemarin sudah di average ya? Sudah, Pak. Nah, oke. Berarti kan ini kita baca ya, kita bantu baca gitu ya.
saya minta request remote control ya Mbak. Iya Pak. Oke, coba di set. Udah ya? Bentar. Udah Pak. Bentar. Oke. Udah. Udah. Nah, jadi ini kan saya ini ya. Jadi ini kan. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin Prof. Jadi kita kan ini tadi regress antara Y-nya itu adalah jumlah e-walletnya, lalu kenyamanan. Nah, ini kita bisa lihat Mbak. Coba Mbak Nimas baca. Yang signifikan yang mana Mbak? Karena kepolisian tidak boleh tanda tangan dokumen apa perlu diulang harus Halo? dilakukan karena peraturan mereka bagaimana solusinya. Monggo Prof. Masuk enggak ya Pak? X1 sama Masuk. X1. X1 sama? X3. X1 sama X2 ya? Enggak, yang X3 Pak, di bawah 0,5. Nah, 0,05 Mbak sebenarnya, bukan 0,5. Oh iya. Jadi yang signifikan itu hanya X1 sama X3. X1, X3 kan 0,3 toh. Itu kan 36%. Oh. Yang signifikan harusnya kan 5% ya. 0,05 ya. Oh iya. Berarti yang signifikan. Ya, satu lagi Prof. Ya, satu lagi. Oh. Iya Pak. Monggo. Berarti yang signifikan itu adalah X1-nya saja ya Mbak ya? Iya Pak. Nah, jadi yang menyebabkan jumlah pengguna e-wallet di kelas D ini ya, itu adalah salah satunya adalah kenyamanan. Jadi kemudahan itu nggak signifikan walaupun itu positif ya. Lalu juga manfaat itu tidak signifikan. Jadi yang mempengaruhi hanya sebenarnya kenyamanan aja. Jadi teman-teman di sini nyaman menggunakan e-wallet gitu ya. Jadi kalau faktor kenyamanan sangat berpengaruh gitu ya. Gitu Mbak ya. Jadi kan positif ya. Jadi tingkat kenyamanan meningkatkan Y-nya kan jumlah penggunaan e-wallet kan ya. Iya. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada number of observation itu 30. Ini ada F-testnya. Kemarin kita belajar F ininya ya, F-testnya, probability of F-nya, R-square-nya. R-square kan goodness of fit-nya juga. R-square-nya kan adjusted R-square ya. Kemarin kita juga ini artinya apa kan kemarin sudah diujikan di UTS juga gitu ya. Nah, gitu. Oke, Mbak. Terima kasih Mbak Nimas ya. Ya, terima kasih juga Pak. Nanti coba yang lain juga dicek ininya ya. Yang tadi selanjutnya itu ya. Yang ini deskriptif statistiknya di ini yang seperti ini. Ini mungkin bisa di-copy ya. Di-copy terus dipindahkan ke Excel gitu bisa. Lalu ditambah lampirannya yaitu korelasi. Dan juga nanti normality data dengan histogram masing-masing variabel gitu ya. Oke, untuk dasar sebenarnya untuk dasar sebenarnya cukup untuk ini saja gitu ya. Jadi nggak nanti perlu untuk yang lainnya juga. Jadi nanti teman-teman sudah bisa mencoba untuk meregress dan hasilnya apa dan bisa dilaporkan di reportnya gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya Pak. Mau memastikan berarti kalau yang Omita tadi solusinya harus ditambah tahunnya Pak? Ditambah tahunnya terus diganti growth-nya. Jangan pakai nilai yang jangan pakai yang nilai yang sebenarnya gitu. Jadi dibikin growth-nya, dibikin pertumbuhannya gitu. Atau dibikin diferensialnya gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi?
Ada yang mau konsul lagi? If terakhir Prof ada yang reset ini Pak Atma. Oke, kalau memang tidak ada yang dikonsultasikan lagi, teman-teman, saya asumsikan bisa gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau nggak bisa tanya temennya yang tadi sudah, atau juga atau bisa chat di grup atau di WA gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lanjutan, mungkin bisa kita tutup ya. Oke, ya nggak ada pertanyaan, jadi kita bisa tutup. Ini tadi kelasnya juga ada beberapa mahasiswa dari Universitas Brawijaya ya. Jadi saya kemarin juga ngajar di UB, jadi saya masukkan sekalian ke sini, sekalian nanti belajar dasar-dasar stata tadi gitu ya. Oke, semoga itu tadi bisa bermanfaat ya. Jadi untuk tugas akhirnya minggu depan gitu, selain juga ada UAS ya, UAS. Dipersiapkan untuk itunya tugasnya, metodologi dan hasilnya tadi, analisisnya, supaya nanti bisa dapat hasil yang maksimal gitu. Oke, kalau begitu kita tutup ya. Kita ketemu besok minggu depan ya. Minggu depan UAS, jamnya sama gitu. Kita mungkin Zoom sebentar, terus habis itu kita lanjutkan ke ujian akhirnya. Oke. Kalau mau tanya-tanya silakan langsung ke grup WA-nya aja. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.